Nah, untuk mempermudah, kita cari tahu dulu yuk jenis alat gelas kimia berdasarkan penggunaannya. Ada dua jenis nih, kualitatif dan kuantitatif. Apa itu ya? Jadi, kualitatif adalah suatu pengamatan atau analisa yang dilakukan untuk melihat suatu reaksi dan tidak ditujukan untuk suatu pengukuran karena alat ukur ini tidak dapat menunjukkan seberapa besar kandungan dari suatu zat. Sedangkan kuantitatif adalah pengamatan atau analisa yang dilakukan untuk mendapatkan suatu hasil pengukuran. Jadi jelas ya, singkatnya kualitatif bukan untuk pengukuran, sedangkan kuantitatif untuk pengukuran. Nah, sebelum kita melanjutkan ke alat-alat gelas, ada baiknya kita tahu dulu nih cara membaca skala di alat-alat gelas. Pada alat-alat gelas berisi cairan, maka akan terbentuk suatu cekungan yang akibat tegangan antar permukaan, disebut sebagai meniskus. Meniskus terdiri dari meniskus atas dan meniskus bawah. Lalu, kapan digunakannya meniskus atas dan kapan digunakan meniskus bawah? Nih, kita lihat dulu jenis larutannya ya. Untuk larutan yang cekung, gunakan meniskus bawah. Dan untuk larutan yang cembung, gunakan meniskus atas. Begitu loh, mudah kan? Sekarang kita lanjut kenalan sama alat-alat gelas. Apa aja sih yang digunakan untuk kualitatif? Nah, teman-teman mungkin bingung nih, Kak, katanya kualitatif, tapi kok ada skalanya? Kualitatif di sini artinya adalah kita masih bisa mengukur volume dari larutan di dalamnya, tapi bisa dibilang tidak akurat. Di sini ada Erlenmeyer yang berfungsi sebagai alat gelas yang digunakan pada saat titrasi dan juga untuk memanaskan suatu larutan. Lalu ada gelas ukur, digunakan untuk mengukur volume zat kimia dalam bentuk cairan, namun tidak untuk larutan yang panas. Kemudian ada beker glass, digunakan untuk larutan, memanaskan larutan, dan menguapkan atau memekatkan larutan. Selanjutnya nih, untuk alat gelas kuantitatif. Tadi teman-teman sempat dengarkan titrasi. Nah, alat-alat ini digunakan dalam proses titrasi. Yang pertama ada buret. Nah, ini gambarnya. Untuk buret ini bentuknya seperti selongsong panjang dengan ujung runcing dan berkeran. Dan tentu saja ada skalanya. Buret ini berfungsi sebagai tempat bagi pentiter. Nanti keran akan dibuka secara perlahan sehingga larutan pentiter dapat menetes sedikit demi sedikit. Lalu untuk titrasi ini buret harus dibantu oleh statif. Ini gambar statif. Statif ini tidak bisa dipisahkan loh dari buret karena statif ini yang akan menyangga buret pada saat proses titrasi, sehingga nantinya pada saat digunakan bisa dilihat pada gambar ketiga, statif akan menyangga buret pada saat proses titrasi. Selanjutnya ada labu ukur atau volumetric flex, digunakan untuk membuat larutan dengan konsentrasi setepat-tepatnya dan untuk mengencerkan suatu larutan menjadi konsentrasi yang lebih kecil. Alat ini tidak boleh digunakan untuk pelarut atau larutan yang panas ya. Sekarang kita lanjut kenalan sama alat-alat gelas. Apa aja sih yang digunakan untuk kuantitatif? Yang pertama, ada pipet gondok. Iya, namanya gondok karena di bagian tengahnya ini terdapat bagian yang menggembung seperti gondok. Biasanya untuk menyedot volume masuk ke dalam pipet ini digunakan bulb. Dan ada juga pipet volume atau pipet ukur. Ini bedanya, jelas ya, pipet volume ini lebih slim. Tidak ada bagian yang menggembung. Sebetulnya jenis pipet untuk kuantitatif ada lagi nih, tapi bukan alat gelas ya. Namanya mikropipet. Karena volumenya yang dapat diambil oleh mikropipet ini bisa sangat kecil, sehingga pipet ini disebut dengan mikropipet. Selain itu, ada nih alat-alat gelas yang lain. Yang pertama, tabung reaksi. Fungsi dari tabung reaksi adalah sebagai wadah untuk mereaksikan dua atau lebih larutan atau bahan kimia. Yang kedua, desikator. Desikator atau eksikator adalah wadah tertutup terbuat dari kaca yang di dalamnya berisi silika gel.
Fungsi dari desikator adalah untuk menyimpan bahan atau wadah sebelum dilakukan penimbangan. Selain itu, juga untuk menyimpan bahan agar tetap dalam kondisi kering. Kemudian, botol cuci. Botol ini berisi aquades dan digunakan untuk membilas wadah. Ada juga pipet tetes. Pipet tetes disebut juga dengan drop pipet, berfungsi membantu memindahkan cairan dari wadah yang satu ke wadah yang lain dalam jumlah yang sangat kecil, tetes demi tetes. Kemudian ada cawan arloji. Gelas arloji berfungsi untuk menimbang bahan-bahan kimia yang bersifat higroskopis sebagai penutup saat melakukan pemanasan bahan kimia dan sebagai wadah untuk mengeringkan suatu bahan dalam desikator. Selanjutnya ada corong dan kertas saring. Alat ini digunakan bersama dengan kertas saring untuk menyaring suatu larutan agar larutan yang telah dibuat bebas dari partikel yang tidak terlarut. Kemudian ada corong pisah. Labu pemisah atau corong pemisah berfungsi untuk memisahkan campuran larutan yang memiliki kelarutan yang berbeda. Biasanya digunakan dalam proses ekstraksi. Selanjutnya, batang pengaduk. Pengaduk kaca berfungsi untuk mengaduk kelarutan agar tetap homogen atau agar zat padat cepat larut. Kalau tadi ada alat-alat gelas, ada juga nih alat non-gelas. Apa aja? Yang pertama ada spatel. Sendok ini digunakan untuk mengambil padatan dari wadahnya untuk ditimbang masanya. Kemudian ada kaki tiga, digunakan bersama dengan kawat untuk alat gelas beker ketika pemanasan, di mana kaki tiga akan menyangga kawat. Ada juga rak tabung reaksi. Karena bagian dasar tabung reaksi tidak datar, maka dibutuhkan rak tabung untuk dapat menjaga tabung-tabung reaksi. Kemudian ada oven. Oven digunakan untuk menguapkan air atau H2O yang terdapat pada zat padat. Selanjutnya klem. Klem digunakan untuk menjepit buret pada saat dilakukan titrasi. Lalu ada lumpang dan alu. Alat ini digunakan untuk menggerus zat padat menjadi serbuk. Lalu ada spiritus dan bunsen. Merupakan sumber api di laboratorium digunakan untuk memanaskan suatu larutan untuk mendapatkan suatu reaksi tertentu. Selanjutnya, kawat kasa. Spiritus ini nantinya akan ditaruh di bawah kawat kasa yang disangga oleh kaki tiga, sehingga nanti di atasnya dapat ditaruh beker gelas atau alat gelas lain untuk proses pemanasan. Kalau tadi kita membahas peralatan gelas dan non-gelas, di lab juga ada loh peralatan ukur. Apa aja? Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, ada neraca analisis, suatu timbangan elektronik yang digunakan untuk menghitung massa suatu zat. Bentuknya seperti kamar ya. Tujuannya adalah untuk mengurangi efek dari udara yang dapat mengganggu penimbangan, dan agar pada saat melakukan penimbangan zat yang higroskopis, zat tersebut tidak cepat bereaksi dengan udara di sekitarnya. Saat melakukan penimbangan dengan neraca analitik, pastikan skala pada 0,00. Satuan sudah sesuai dan pada saat menimbang. Jangan lupa ditutup ya kaca-kaca kanan dan kiri, dan tentu jangan lupa gunakan alas yang sesuai ya. Selanjutnya yang kedua, piknometer. Piknometer adalah alat yang berfungsi untuk mengukur nilai massa jenis atau densitas dari fluida. Yang ketiga, termometer. Termometer ini teman-teman pasti sudah tahu ya, untuk mengukur suhu suatu larutan. Untuk melihatnya, suhu suatu larutan, termometer perlu dicelupkan ke dalam larutan yang akan diukur suhunya. Lalu ditunggu hingga garis merah naik dan stabil pada suhu tertentu. Skala tersebut menunjukkan suhu larutannya. Kemudian yang keempat, pH meter. Dari namanya sepertinya sudah bisa ditebak ya, alat ini fungsinya untuk apa? Yap, betul banget, untuk mengukur pH larutan. Sekian materi obat video kali ini. Thank you for watching. See you on the next video.